Kita mengampuni bukan untuk diri kita loh. Kita mengampuni itu Tuhan. Kita berbuat baik untuk Tuhan. Kita ngasih persembahan untuk Tuhan. Kamu belajar hari ini untuk Tuhan. Karena kamu mengasihi itu Tuhan. Ketaatan yang tertinggi adalah mengasihi Tuhan dan melakukan segala sesuatunya bagi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Paham ya? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberkati mereka yang mengasihi Dia. Betul enggak? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran manusia, semuanya disediakan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ngerti ya? Dan kita akan nanti lihat ya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan belajar tentang ketaatan, dan ternyata ketaatan itu sangat penting dan sangat membahagiakan kita. Betul-betul menjaga kita dari banyak petaka. Oke? Nah, dari kasih, ya, kasih yang tertinggi itu diwujudkan di dalam apa? Sama-sama katakan, di dalam pengampunan. Kalau misalnya ada satu suami ya mencintai pasangannya, dia berkata, aku sangat sayang sama kamu. Lalu ada suami yang kedua, aku sangat sayang sama kamu. Tapi kemudian maaf, misalnya kedua-dua istrinya sama-sama selingkuh misalnya. Yang suami satu berkata, cukup di sini hubungan kita. Yang satu berkata, aku mengampunimu. Saya mau nanya, suami mana yang memiliki kasih yang paling besar? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Pengampunan adalah bukti kasih yang tertinggi. Seberapa besar engkau mengampuni, itulah besar kasihmu. Dan saya katakan, Allah itu penuh dengan kasih, Yesus itu penuh dengan kasih. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi disalib dengan kesakitan, dihina, dicaci maki, dia masih mampu berkata, Bapa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak bisa apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu semua menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk mengampuni. Polikarpus, murid Yohanes pada waktu itu, di usia 96, dia dibakar di depan umum, tapi ketika dia dibakar, api tidak membakar dia. Oke, dalam posisi dia dibakar, dia masih berteriak kepada Tuhan, 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 ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jangan tanggungkan darahku atas mereka. Ngerti ya? Lalu kemudian dia mati karena ditombak oleh seorang prajurit Romawi. Dan Anda bisa melihat itulah ciri khas orang Kristen. Mengampuni. Kalau tidak mengampuni itu bukan Kristen. Kita hanya bisa sama seperti Kristus hanya dengan mengampuni. Kenapa? Karena Bapamu itu pengampun. Yesusmu itu pengampun. Bagaimana kau berkata bahwa aku semakin serupa dengan Kristus, tapi kamu tidak mengampuni? Gak mungkin. Karena kasih yang tertinggi adalah pengampunan. Allah adalah kasih dan Allah adalah pengampun. Kasih Allah yang tertinggi diwujudkan di dalam pengampunannya terhadap dosa-dosa kita. Paham ya? Jadi, Pak, kenapa sih kita belajar ini? Cuman satu. Idenya itu cuma satu. Menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Kristus. Bagaimana Allah diwujudkan di dalam Kristus. Paham ya? Nah, lanjut. Lalu kemudian pengampunan akan menghasilkan apa? Sama-sama katakan. Kesatuan. Persahabatan akan terjalin dengan langgeng kalau ada pengampunan. Betul nggak? Di mana ada dua orang pasti ada gesekan. Betul tidak? Ya. Masih ingat dengan kisah Filemon? Ya, Filemon punya budak namanya Onesimus. Onesimus kemudian melarikan diri, membawa semua beberapa harta berharga daripada Filemon. Lalu dipenjara, ketemu dengan Paulus. Lalu Paulus minta dia untuk kembali ke Filemon dan saling memaafkan. Coba kalau kamu punya pembantu nyuri duitmu, terus kemudian dia datang, terus kamu dapat surat dari Paulus, terima dia. Kamu mau terima? Gak mau, dari hati gak mau. Tapi karena Paulus yang meminta, Rasul Tuhan, mau gak mau? Kita lakukan. Nah, kita belajar bahwa Filemon diminta oleh Paulus untuk meminta atau menerima kembali Onesimus bukan budak, tapi sebagai teman, sebagai saudara bahkan. Jadi bayangkan pembantu yang nyuri duitmu itu diminta oleh Paulus jadi kokomu atau cecemu. Terima nggak? Tapi karena Paulus yang meminta, mau nggak mau, kita terima. Dan sejarah mencatat lalu kemudian Onesimus bersama-sama dengan Filemon menggembalakan jemaat. Ketika Filemon meninggal dunia, Anda tahu yang melanjutkan gereja di Tesalonika siapa? Sejarah mencatat yang melanjutkan kepemimpinan Filemon adalah Onesimus. Bayangkan. Onesimus kemudian tercatat menjadi salah satu bapak gereja pada zaman dahulu. Ya, yang mengubahkan orang itu bukan hukuman, tapi pengampunan. Pengampunan memastikan adanya
Kesatuan. Dan kesatuan akan menghasilkan apa? Sukacita. Tidak ada orang bersukacita sendirian, itu tidak ada. Pasang lampu disco di rumah kamarnya, pasang pub, pasang bar, semua ini, lalu setel musik, dia joget-joget sendiri di kamar, ya kan? Bisa bahagia? Nggak bisa. Kita bisa bahagia kalau kita bersama dengan orang lain. Dan Allah menjamin bahwa kamu akan bahagia kalau kamu memiliki karakter-karakter seperti ini. Saya mau tanya, siapa sih yang nggak mau berteman dengan orang yang penuh dengan kasih? Siapa sih yang nggak mau menikah dengan orang yang penuh dengan pengampunan? Siapa sih yang nggak mau mencintai atau bersama dengan mereka yang selalu menjaga kesatuan? Ngerti ya? Pengampunan memastikan keluarga itu tetap bersatu. Tapi ketika keluarga itu pecah, sebenarnya simpel kok. Perceraian itu terjadi karena sepasang suami istri tidak mau lagi saling mengampuni, betul nggak? Mereka mengkip semua kesalahan pasangannya, betul nggak? Si istri pegang, kamu kesalahannya begini. Si suami pegang, kamu begini. Tidak mau saling mengampuni. Yang jadi korban siapa? Anak-anaknya. Saya kasih tahu guys, perceraian itu lebih menyakitkan dibanding ditinggal mati. Diceraikan atau menceraikan itu lebih menyakitkan dibanding ditinggal mati. Kenapa? Ketika ayah saya meninggal dunia, saya tahu bahwa ayah saya tetap mencintai saya, betul nggak? Tapi ketika misalnya saya menikah, lalu kemudian istri saya meninggalkan saya tahu bahwa istri saya tidak mencintai saya dan dia masih hidup. Berarti saya tertolak. Sakitnya ditinggal mati dengan sakitnya diceraikan, itu sangat sakit ditinggal cerai. Dan tidak ada kebahagiaan dari perpecahan. Dan anak yang lebih lagi menjadi korban, apalagi kalau anaknya masih kecil. Ketika ditinggal papanya pergi, maka sang anak berpikir, gara-gara aku nakal, papa ninggalin aku. Makanya dia berpikir bahwa gara-gara dia nakal, maka dia akan menjadi orang nakal, betul nggak? Melakukan hal-hal yang nakal. Oke, ke depan dia menjadi orang nakal. Oke, tidak ada kebahagiaan tanpa kesatuan. Ya. Oke, sebenarnya ujungnya semua, Pak, kenapa sih kita bangun dari kerendahan hati, iman, ketaatan? Sebenarnya ujungnya cuma itu, tinggi. Yang paling tinggi, sukacita. Kalau kamu miliki ini semua, maka kamu bisa merasakan apa yang Paulus rasakan. Meskipun di dalam penjara, dia 3 kali berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Bersukacitalah, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Bersukacitalah dalam segala hal. Dan ini kerinduan kita dan target kita menjadi orang yang bersukacita. Tetapi itu adalah result, hasil. Ya, yang kita bangun adalah mengembangkan karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Dan yakinilah dia akan menyediakan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi dia. Dan yakinilah bahwa dia akan memberikan sukacita yang besar bagi setiap kita. Ya, semoga sesi kali ini memberkati Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.